Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Arwanda Aprilia Sari Siswanto. Saya merupakan mahasiswa program studi fisika Universitas Airlangga, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai periferal dan juga bahasa pemrograman untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu Fisika Komputasi 1. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periferal. Jadi, periferal ini merupakan perangkat tambahan yang digunakan untuk mendukung kinerja dari komputer. Jadi, periferal ini merupakan sebuah alat yang disambungkan ke komputer, namun bukan merupakan komponen inti dari komputer. Kemudian di sini ada 3 jenis periferal, yaitu yang pertama adalah perangkat input, yang kedua perangkat output, dan yang ketiga adalah perangkat penyimpanan. Di mana perangkat input sendiri ini akan menyediakan data dan juga sinyal yang akan dikirimkan ke dalam komputer, dan yang kedua adalah perangkat output, di mana perangkat output ini akan menggunakan data yang tadi dimiliki oleh perangkat input untuk menjalankan fungsi dari komputer ini. Kemudian yang ketiga adalah perangkat penyimpanan. Jadi perangkat penyimpanan ini adalah tempat untuk menyimpan data, baik itu secara sementara maupun secara permanen. Oke, kemudian di sini ada contoh dari periferal. Yang pertama yaitu prosesor. Di sini prosesor memiliki 3 komponen penyusun. Yang pertama adalah control unit, di mana control unit ini dia di mana akan mengatur atau mengontrol input ataupun output dari komputer kita. Kemudian di sini ada arithmetic logical unit, di mana ALU ini akan berfungsi untuk menjalankan proses perhitungan aritmatika yang terjadi di dalam komputer kita. Yang kemudian adalah register unit, di mana register unit ini akan menyimpan data-data kita secara sementara, kemudian dapat diakses secara cepat. Kemudian di sini ada beberapa fungsi dari prosesor. Yang pertama yaitu otak komputer. Jadi prosesor ini sering disebut sebagai otak komputer karena dia dapat mengintegrasikan seluruh komponen yang berada di dalam komputer kita agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian di sini ada fungsi lainnya yaitu menjaga performa komputer, di mana apabila semakin baik kualitas dari prosesor atau lebih baik spesifikasi dari prosesor ini, maka akan semakin tinggi kualitas yang kita dapatkan dan akan lebih cepat performa komputer kita ini. Kemudian yaitu adalah mendukung kebutuhan spesifik dari komputer, karena sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, bahwa apabila kita memiliki kebutuhan yang berbeda, kita menggunakan komputer kita untuk kebutuhan yang berbeda, maka prosesor yang kita gunakan juga itu akan berbeda. Jadi setelah ini akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis prosesor. Oke, jadi jenis-jenis prosesor di sini saya hanya mengambil 2 contoh, yang pertama Intel, yang kedua AMD. Sebenarnya ada beberapa jenis prosesor lainnya seperti Centaur atau Transmeta, namun saya mengambil 2 jenis prosesor ini karena 2 jenis prosesor ini yang lebih sering kita gunakan atau kita ketahui. Oke. Yang pertama di sini ada prosesor Intel, di mana kelebihannya yaitu tidak mudah panas karena prosesor Intel ini sudah dirancang dapat bekerja secara otomatis untuk menurunkan suhu panas apabila komputer kita ini sudah overheat. Kemudian tidak mengeluarkan suara bising saat bekerja karena jenis prosesor Intel ini sudah mengadopsi teknologi heatsink untuk mengurangi kebisingan saat bekerja. Kemudian di sini prosesor Intel ini dia unggul dalam bidang multimedia.
Dan ada beberapa kekurangan. Yang pertama, jenis prosesor Intel ini dia jauh lebih mahal dibandingkan dengan jenis-jenis prosesor lainnya, dan juga jenis prosesor ini kurang unggul dalam segi grafis. Oke, kemudian kita beralih kepada jenis prosesor AMD. Di sini ada beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu jika dibandingkan dengan prosesor Intel ini, maka prosesor AMD ini jauh lebih murah. Kemudian jenis prosesor AMD ini dia lebih unggul dalam segi grafis dibandingkan dengan prosesor Intel. Kemudian prosesor AMD dapat mendeteksi malware atau virus. Dan beberapa kekurangan dari prosesor AMD, yang pertama yaitu lebih mudah panas, dan yang kedua kurang unggul dalam bidang multimedia. Ada keterkaitan. Yang pertama di sini lebih unggul dalam segi grafis dan juga kekurangannya lebih mudah panas karena prosesor AMD ini dia mengadopsi hypertransport. Jadi dia akan lebih cepat untuk menampilkan grafis di layar komputer teman-teman semua. Namun hal itu juga yang mengakibatkan komputer kita jauh lebih cepat panas seperti itu. Kemudian di sini ada contoh peripheral lainnya yaitu keyboard. Di sini ada tampilan dari keyboard laptop. Kemudian di sini ada jenis keyboard untuk smartphone. Keyboard adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data, baik berupa huruf, angka, atau simbol. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan data dan membaca data secara sementara. Semakin besar nilai RAM, maka semakin banyak data yang dapat dibuka secara bersamaan dan akan semakin cepat data dapat diakses. Kemudian di sini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Pertama, kelebihannya yaitu dapat membaca data secara cepat dan bersamaan, kemudian mendukung multitasking. Jadi teman-teman dapat membaca data A, B, C, dan sebagainya secara bersamaan, jadi mendukung multitasking. Kemudian yang ada kekurangannya yaitu apabila perangkat komputer maupun smartphone kita dinonaktifkan, maka dia akan data-data yang tadi kita edit itu akan hilang. Yang kedua yaitu tidak menyimpan data secara permanen. Ini tidak menyimpan data secara permanen karena RAM ini hanya menyimpan data secara temporal. Kemudian di sini ada VGA card atau Video Graphics Array Card yang berfungsi untuk menerjemahkan keluaran komputer ke layar monitor. Di sini ada dua jenis VGA card. Yang pertama yaitu onboard dan juga yang add-on. Dan yang onboard ini kelebihannya ketika kita membeli komputer ataupun smartphone, maka dia akan langsung jadi satu dengan motherboard seperti itu. Kemudian kekurangannya yang VGA card onboard ini tidak memiliki memori sendiri sehingga dia harus menggunakan memori utama CPU pada RAM. Kemudian ada kelebihan VGA card add-on yaitu memiliki tampilan grafik yang lebih baik dibandingkan dengan VGA card yang onboard ini. Namun dia memiliki kekurangan yaitu membutuhkan tenaga listrik yang lebih besar karena secara tidak langsung di komputer kita ini sudah menggunakan VGA card onboard, namun kita menginput VGA card add-on lagi, jadi secara tidak langsung ada dua VGA card yang berjalan secara bersamaan seperti itu. Kemudian ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman di sini adalah perintah dasar yang diberikan kepada komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Dan biasanya bahasa pemrograman ini tersusun dari kumpulan kode atau sintaks-sintaks yang digunakan untuk membuat program pada komputer kita. Di sini ada contoh bahasa pemrograman yang dapat kita gunakan pada desktop kita.
Nah, yang pertama yaitu bahasa pemrograman Java yang dibuat oleh James Arthur Gosling pada tahun 1995, dan di sini ada bahasa pemrograman Python yang dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 dan dikembangkan lagi oleh beliau pada tahun 1995. Kemudian di sini ada bahasa pemrograman C yang dibuat oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972. Nah, dan di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing bahasa pemrograman. Di sini ada yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan dari bahasa Java. Yang pertama yaitu mudah untuk dikembangkan, dapat digunakan di berbagai platform atau multi-platform. Kemudian bahasa pemrograman ini berorientasi objek, dan dia multi-reading atau dapat menjalankan beberapa task dalam satu waktu. Kemudian ada beberapa kekurangan yaitu penggunaan memori yang cukup tinggi dan mudah didekompilasi atau mengubah mengubah kode yang sudah dibuat menjadi kode awal sebelum dibuat, seperti itu. Kemudian ada bahasa pemrograman Python yang kelebihannya yaitu open source atau gratis, kemudian mendukung Internet of Things atau IoT yang baik, kemudian bahasa pemrograman ini lebih fleksibel. Kemudian ada beberapa kekurangannya, yaitu tidak cocok untuk aplikasi mobile, eksekusinya relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, dan apabila teman-teman menggunakan bahasa pemrograman Python ini lebih dahulu dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, maka teman-teman akan sedikit merasa kesulitan apabila beralih ke bahasa pemrograman lain, seperti itu. Kemudian kita beralih ke bahasa pemrograman C. Di sini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, memiliki sedikit kata kunci, sekitar 39 kata kunci, sehingga proses kompilasinya lebih cepat. Kemudian bahasanya lebih terstruktur, dan kode programnya itu bersifat reusable. Kemudian ada beberapa kekurangannya. Yang pertama ya, bagi pemula akan kesulitan dengan penggunaan pointer yang ada pada bahasa C. Kemudian dia itu karena lebih fleksibel ya teman-teman, jadi kadang membingungkan pemakainya bagaimana ketika kita menggunakan satu kode atau kunci satu untuk beralih ke yang lainnya itu akan lebih sulit, seperti itu. Kemudian kita beralih ke bahasa pemrograman web. Di sini ada PHP, JavaScript, dan juga HTML. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman PHP, di sini dibuat oleh Rasmus Lerdof pada tahun 1995. Bahasa script JavaScript dibuat oleh Brandon Nage pada tahun 1995, dan juga bahasa HTML yang dibuat oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada masing-masing bahasa pemrograman pada web. Yang pertama yaitu pada bahasa pemrograman Java memiliki kelebihan mudah dipelajari dan dipahami oleh pemula, kemudian open source atau gratis, proses upgrade-nya jauh lebih mudah dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, kemudian dapat membuat web jauh lebih dinamis. Kemudian ada beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama, tidak ideal untuk pengembangan skala besar, tingkat keamanannya jauh lebih rendah apabila programmer tidak memperhatikan isu dan konfigurasi PHP yang mengakibatkan mudah dibajak. Kemudian ada bahasa pemrograman JavaScript yang di sini memiliki kelebihan mudah dipelajari, jauh lebih dinamis, multi-platform, dan juga mudah dikembangkan. Kemudian ada kekurangannya, beberapa kekurangannya yaitu tidak terenskripsi, bukan untuk pengembangan aplikasi standalone, dan juga keterbatasan objek. Kemudian yang terakhir adalah bahasa HTML, bahasa pemrograman HTML, yang memiliki kelebihan dapat disisipi bahasa pemrograman lain, kemudian multi-platform dan juga fleksibel, sehingga dia dapat disisipi oleh animasi statis maupun dinamis. Kemudian ada beberapa kekurangannya, yaitu tidak bisa berdiri sendiri
penggunaan tag-nya yang jauh lebih banyak, kemudian hasil dari halaman yang dibuat itu jauh lebih statis, kemudian dia versi HTML yang baru belum tentu bisa dijadikan pada semua browser, bisa dijalankan pada semua browser. Dan kelebihan dari ke-6 bahasa pemrograman yang baik yang dapat berlangsung pada web maupun yang pada desktop, kelebihannya yaitu memiliki banyak pustaka sehingga dia itu lebih mudah dipelajari. Itu adalah kesamaan dari ke-6 bahasa pemrograman yang saya ambil tadi. Baik teman-teman, terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir ini. Tetap stay healthy teman-teman di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Salam hormat semuanya, semoga kita tetap sehat, dan jangan lupa untuk tetap di rumah apabila tidak ada kepentingan lainnya di luar rumah. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.